Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mudin, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bolemo. Kali ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual dengan mewawancarai dua kepala sekolah. Yang pertama kepala sekolah SMA 3 Wonosari dan yang kedua kepala sekolah SMP Negeri Wonosari. Kegiatan saya berjuang untuk bagaimana melihat seorang pemimpin melakukan suatu pengambilan keputusan sehingga bermanfaat bagi untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Maaf mengganggu aktivitas ini. Kebetulan saya ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan dan dengan praktik dengan menggali beberapa informasi dari kepala sekolah tentang pengalamannya selama melakukan pengambilan keputusan. Mau bertanya? Boleh, silakan, Pak. Oke. Ya, begini. Selama Bapak menjadi kepala SMA Negeri 3 Wonosari, adakah masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Bapak menceritakan kepada saya bagaimana cara menyelesaikannya? Oke. Berbicara dinamika yang ada di sekolah, masalah yang ada di sekolah, masalah yang tingkat kompleksitas masalah yang ada di sekolah sebenarnya banyak. Dan mungkin sekolah saya dan sekolah Bapak mungkin sama. Kita punya masalah masing-masing, sekalipun dalam bentuk penyelesaian yang berbeda. Nah, ada beberapa masalah yang terjadi di sekolah saya, walaupun saya tidak boleh umbar semua, namun sebelum kita menentukan bagaimana proses penyelesaian, bagaimana kita membuat keputusan, yang harus Bapak ketahui, Bapak klasifikasi dulu, ini masalah jatuhnya di mana? Dilema etika kah atau wujudan moral? Gitu. Nah, sesuai dengan yang modul yang pernah saya pelajari di pendidikan guru penggerakan, kita ketahui bersama bahwa kalau dilema etika itu adalah benar versus benar. Sementara wujudan moral adalah benar versus salah. Itu dulu, Pak, sebelum kita menentukan penyelesaian masalahnya. Namun, secara garis besar kalau yang di sekolah itu sangat sedikit untuk wujudan moral. Sangat-sangat sedikit. Namun yang paling banyak itu adalah dilema etika, gitu, Pak, kalau di sekolah saya. Oh iya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan terutama tentang kasus-kasus yang dilema yang terjadi, yang kepentingan itu yang tadi benar, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Yang pertama, Pak, ketika, dan mungkin ini juga pelajaran untuk kita semua, ketika dalam proses penyelesaian masalah, mengamati dan pengamatan itu adalah yang sangat penting. Pengamatan kita lakukan untuk mengetahui letak masalahnya di mana, letak kasusnya di mana, atau letak case-nya ataupun letak dari problemnya di mana. Itu satu dulu. Setelah kita ketahui masalah, bentuk masalahnya, maka langkah kedua yang saya lakukan adalah menentukan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Nah, setelah saya tentukan tujuan, langkah ketiga saya melaksanakan dengan pelaksanaan untuk mencapai penyelesaian tujuan itu. Yang keempat, Bapak, kalau versi saya di SMA 3 Wonosari itu, saya tetap akan melakukan evaluasi untuk proses tujuan ini, sehingga kita bisa mengetahui berhasil tidak dengan perlakuan yang sudah kita laksanakan dalam proses penyelesaian masalah. Untuk lebih menguatkan, maka kita harus merefleksi penyelesaian masalah. Contoh kasus, misalnya ada anak yang harus sekolah dengan kondisi ekonomi yang sangat sulit atau agak sulit. Ini contoh kasus, dan mungkin di semua sekolah ada.
Di satu sisi dia ingin sekolah, di satu sisi dia butuh biaya untuk datang ke sekolah. Nah, di sisi lain dia kerja untuk sekolah. Apa yang akan kita lakukan? Secara otomatis Bapak harus satu, kita analisis dulu, kita amati dulu, kita cari data, kita cari info. Yang kemudian kita bisa menentukan tujuannya. Kita menyelesaikan dengan cara-cara penyelesaian, kita nilai atau kita evaluasi, kemudian kita refleksi. Karena ini merupakan salah satu dilema etika. Kalau dia tidak kerja, dia tidak punya uang untuk ke sekolah. Dan kalau dia tidak sekolah, dia tidak akan mendapatkan uang ketika dia tidak kerja. Luar biasa langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak atau strategi yang dilakukan oleh Bapak. Kemudian dalam kira-kira hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam melakukan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika seperti itu. Kalau efektif itu dalam kasus itu Pak, ada dua hal yang harus kita ketahui bersama. Ada menggunakan kebijakan dan ada menggunakan proses cepat penyelesaian. Seperti itu. Biasanya kalau saya mengambil dengan kebijakan, maka saya berkoordinasi dulu dengan rekan sejawat saya atau staf saya. Dimulai dari wali kelas, dimulai dari guru mapel, para wakil-wakil kepala sekolah saya akan melakukan koordinasi. Namun, itu tidak semua masalah. Ada sebuah masalah atau satu dua masalah yang membutuhkan, kalau bisa dikatakan, penyelesaian cepat. Kita harus cepat menyelesaikan. Dan itu saya tidak perlu memberikan ataupun meminta tanggapan dari teman-teman. Selama saya sudah bisa menganalisis, bisa mengambil kesimpulan, maka saya langsung segera menyelesaikan masalah itu agar mendapatkan proses penyelesaian dengan cepat. Seperti itu, Pak. Oh iya, jadi setelah analisis kemudian mengambil sebuah keputusan. Kemudian ketika dalam menganalisis dan mengambil sebuah keputusan, kira-kira tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan tersebut terkait dengan kasus dilema yang ada seperti apa, Pak? Banyak, Pak. Faktor eksternal internal pasti ada. Tidak semua guru itu ataupun tata usaha setuju dengan keputusan yang akan kita buat. Satu. Yang kedua dari eksternal. Tidak semua orang tua pasti akan setuju dengan perubahan yang akan kita lakukan. Gitu. Nah, apa yang saya lakukan? Satu, saya coba meyakinkan Bapak Ibu. Pak, seandainya kalau kita tidak lakukan ini, maka apa yang akan terjadi kemudian hari? Dan kita punya data. Kita harus punya data. Begitu juga ke orang tua. Proses meyakinkan orang tua bahwa keputusan ini berimbas kepada anak-anak mereka, itu harus kita jelaskan dengan benar. Karena pada sejatinya Pak Alimuddin, dalam proses atau dalam suatu pengambilan keputusan ataupun tujuan untuk mengambil keputusan, jangan lupakan tiga hal, Bapak. Satu adalah murid, yang kedua juga adalah murid, dan yang ketiga juga tetap murid. Tujuan itu harus kita pegang dengan teguh. Semua apa yang akan kita lakukan harus dan wajib berimplementasi dan berimbas dengan cepat dan langsung dirasakan oleh anak. Seperti itu. Jadi faktor internal eksternal ada kalau untuk menjadi pertama. Kemudian apakah Bapak dalam melakukan pengambilan keputusan mempunyai sebuah aturan atau sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan? Maksudnya begini, apakah langsung diselesaikan di tempat atau melalui penjadwalan khusus atau mungkin atau prosedur tertentu dalam ketika melakukan sebuah keputusan? Tergantung kasus. Oh, tergantung kasus. Iya. Tergantung kasus, Pak. Kadang kasus itu kita butuh cepat dan kadang harus sesuai prosedur dan kadang juga harus dijadwalkan. Tapi kalau ketika kasus itu yang cepat terus kita perlambat, itu sudah tidak mungkin. Yang bisanya, yang lambat kita percepat. Yang intinya semua kembali ke tergantung kasus. Nah, ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan lagi,
Kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam melakukan pengambilan sebuah keputusan terhadap kasus dilema etika yang terjadi? Yang akan mempermudah itu Pak, ya guru-guru saya, tim saya, tim kerja saya. Karena tempat kita berkolaborasi itu adalah guru yang langsung berimbas kepada anak. Sehingga masukan dari guru-guru itu harus wajib untuk kita pertimbangkan. Biar bagus untuk dalam pengambilan keputusan. Jangan lupakan pihak komite sekolah sebagai mitra. Gitu. Jadi kita dengan komite sekolah, jangan lupa mitra kita dalam proses dalam sekolah itu adalah komite sekolah. Selain guru, rekan kerja kita bersama atau tempat untuk kita berkolaborasi, mitra kerja sekolah adalah komite sekolah kita. Oh iya. Mungkin pertanyaan terakhir ini Pak. Boleh. Dari semua yang sudah disampaikan tadi terkait dengan pengambilan keputusan, kira-kira pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan yang terkait dengan masalah yang menimbulkan dilema etika, Pak. Kira-kira pengalaman seperti apa? Kalau pengalaman, jujur saja Pak, saya baru 1 tahun menjadi seorang pemimpin. Dari tahun kemarin saya sampai hari ini dipercaya menjadi seorang pemimpin di SMA Negeri 3 Wonosari. Banyak Pak, banyak pelajaran ketika kita memang benar-benar paham dengan apa yang dinamakan dilema etika dan titipan moral. Banyak. Dan ketika saya mengurai, mungkin untuk wawancara kita malam ini bisa selesai nanti sampai besok pagi. Satu, yang inti, dalam pengambilan keputusan ada yang cepat dan ada yang harus membutuhkan tahapan. Dengan tetap berfokus pada tujuan dengan 3 hal tadi Bapak. Murid, dan murid. Mau cepat atau lambat proses pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang lama ataupun pertimbangan yang cepat, jangan melupakan murid, jangan melupakan anak. Karena dalam hal pengambilan keputusan itu, perubahan yang signifikan ataupun perubahan kecil yang membuat guru ataupun anak tidak nyaman pasti akan banyak tantangan dan penolakan seperti itu Pak. Oh ya, terima kasih Pak atas informasinya. Bisa menambah pengalaman atau menambah pembelajaran terkait dengan bagaimana menciptakan praktek pengambilan keputusan. Terima kasih Pak atas waktu yang Bapak berikan. Ya Pak, masukan. Sama-sama. Ya Pak, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sudah mengganggu kesibukan dari Bapak. Di sini saya akan melakukan instrumen mewawancarai tentang bagaimana pemimpinan yang ada di SMP Negeri Wonosari. Saya pada pertanyaannya yang pertama, selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Menurut pengalaman kami, kami selama menjadi kepala sekolah, terutama di beberapa sekolah yang pernah saya pimpin, dan sekarang di SMP Negeri 5 Satahap Wonosari, cara kami mengidentifikasi persoalan-persoalan yang terjadi di sektor pendidikan yang kami pimpin, yaitu melalui bagaimana cara kami melihat atau menganalisa persoalan-persoalan yang terjadi di satuan pendidikan yang kami pimpin. Dan yang kedua adalah bagaimana kita melihat objek yang menjadi pokok persoalan yang terjadi di sekolah kami. Kemudian selama ini bagaimana Bapak sebagai pimpinan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus yang dua kepentingan yang sama-sama
benar atau sama mengandung nilai kebajikan. Baik, seperti apa yang kami alami di sekolah ini, memang agak kesulitan kami menghadapi mengambil keputusan. Namun kami contohkan seperti yang terjadi di sekolah ini, ada beberapa orang guru yang memiliki tugas tambahan lain, misalnya menjadi pengurus MGMP, tapi di satu sisi mereka bertugas menjadi seorang guru. Jadi itu salah satu contoh yang ada di sekolah kami. Kemudian berikut langkah-langkah seperti apa yang dilakukan oleh pimpinan apabila menemukan misalkan ada dua keputusan yang diambil itu sulit, misalkan dan kedua sama-sama penting. Ya. Yang kami lakukan adalah, kebetulan di sekolah ini Pak, Ya. kami memiliki sebuah program yang kami laksanakan. Kami rapat berkala di setiap awal bulan. Jadi ketika kami mengambil keputusan ada yang berkaitan dengan persoalan yang terjadi di sekolah itu, kami selalu mengambil jalan dengan melalui musyawarah di pertemuan berkala itu. Kemudian kira-kira menurut Bapak selaku pimpinan, hal-hal apa saja yang mungkin dianggap efektif dalam mengambil keputusan yang ada di sekolah? Nah, ini yang agak kesulitan kami ya, masalah untuk yang efektif itu tergantung bagaimana kita menyikapi persoalan yang terjadi di sekolah itu. Misalnya yang dilema etika tadi ya, disampaikan, kami lebih mengutamakan kepentingan atau nilai-nilai keutamaan mana yang lebih diprioritaskan dalam hal melakukan keputusan. Saya contohkan tadi seperti ada seorang guru tiba-tiba berlodi waktu yang bersamaan ya. Dia di satu sisi dia sebagai guru, di satu sisi lagi dia punya kegiatan yang bersamaan, misalnya mengikuti kegiatan MGP. Maka kami selaku kepala sekolah, kami selalu mengedepankan nilai-nilai musyawarah melalui rapat berkala. Kami sampaikan bahwa mana yang lebih diutamakan, ya, jadi mana yang lebih prioritas yang diikuti oleh teman-teman guru. Tadi itu memang hal-hal yang efektif. Kemudian kalau tantangannya? Tantangannya contoh seperti yang tadi itu ya, contoh memang itu. terkadang di sekolah ini ketika setelah kita putuskan bersama melalui forum musyawarah itu tadi, ada beberapa orang guru yang menolak atau tidak menyetujui atau tidak senang dengan hasil yang kita putuskan saat di rapat berkala. Itu tantangan atau kendala yang kami lakukan. Cara kami memahamkan kepada mereka dengan cara mengundang secara internal lagi di ruangan ini untuk memahamkan bahwa apapun yang menjadi keputusan melalui rapat itu yang kita tempuh. Itu berarti sama dengan halnya misalkan ada sebuah penyelesaian kasus, misalnya dilema etika, langsung diselesaikan di tempat atau langsung lihat rapat tadi? Jadi kita lihat persoalan yang mendesak. Ketika itu belum terlalu mendesak, kita ambil sebuah keputusan, maka kita rapatkan melalui rapat berkala. Jadi itu Pak. Berikutnya selaku pimpinan, adakah faktor-faktor yang sama ini yang mempermudah dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, alhamdulillah di sekolah ini kebetulan ada beberapa orang guru senior yang kita libatkan dalam mediasi menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah ini. Ada beberapa orang guru ya, ini guru mata pelajaran Islam dan guru PPKN, jadi guru senior ini yang kita libatkan untuk
menyelesaikan memanfaatkan memanfaatkan kursus ini. kecuali ketika kita sudah tidak mampu untuk menyelesaikan, maka kami akan mendiskusikan mendiskusikan dengan teman-teman kepala sekolah melalui MKKS. Jadi itu cara lain selain yang kami tempuh di satuan pendidikan. Kemudian terakhir mungkin ini yang saya tanyakan, selaku pimpinan, kira-kira dalam mengambil keputusan ada pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dalam melakukan pengambilan keputusan terutama dalam dilema etika? Ini yang paling ini ya, memang agak sulit kita mengambil sebuah keputusan. Jadi ada banyak hal yang kita petik bagaimana mengambil sebuah keputusan, apalagi berkenaan dengan dilema etika. Jadi kami selalu mengedepankan nilai-nilai musyawarah mufakat ya. Jadi selalu kami kedepankan dengan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bisa memberikan saran masukan sebelum kami mengambil keputusan. Jadi di sini saya setelah wawancarai, saya sini beberapa poin penting sampai di sini tujuan saya bagaimana saya ingin belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin pembelajar nantinya lewat kegiatan ini. Dan terima kasih atas waktunya Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.